Halo Sobat Fajar Benua, kembali lagi bersama saya, Yadu Nandana, di channel YouTube sayang kita yaitu Fajar Benua Group, Home of Innovations and Distinguished Solutions. Seperti biasa, saya akan mengajak Sobat Fajar Benua untuk ngobrol santai dengan para tamu kita yang tentunya adalah orang-orang yang memiliki jam terbang yang tinggi di bidangnya masing-masing ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai yang mana dengan seorang tamu yang beliau ini, kalau saya boleh jujur nih ya, adalah salah satu idola saya nih di Fajar Benua Group. Tentunya kita bakal ngobrol di Fajar Benua Group Podcast. Nah, jadi beliau ini bernama Fandi Kintoko. Betul Pak ya? Fandi Kintoko, betul. Oke, gimana kabar Pak Fandi? Kabar baik, Mas Sehat ya? Yadu. Seger ya? Sehat. Jadi kita khusus nih, spesial untuk beliau, kita syutingnya outdoor teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol dengan beliau tentang sebuah topik yang menarik dan tentunya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita semua, khususnya kepada Anda para pelaku usaha di berbagai sektor industri seperti itu. Yaitu mengenai manajemen sistem, betul Pak ya? Manajemen sistem, betul. Oke, jadi gini Pak ceritanya itu di sebelumnya, episode sebelumnya nih ya, saya sudah ngajak dua tamu, yaitu Mas Julius dan juga Pak Putu Mukunda. Nah, di situ kita sudah kupas tuntas mengenai pentingnya sebuah data di sebuah perusahaan, gitu ya. Database, nah, bener banget. Database, Pak. Nah, di situ beliau ngasih tahu ke kita nih bahwa data itu akan ada kalau adanya sistem. Betul ya? Betul. Betul ya. Jadi tanpa sistem data tidak akan ada gitu ya. Data adalah output dari sebuah sistem. Dari sebuah gitu sistem. Ya? Sistem adalah prosesnya untuk mengenerate output tersebut. Benar banget. Nah, jadi sistem itu akan akan ada kalau dibangun gitu kan? Betul. Tentunya. Nah, dengan sebuah sistem yang bagus itu, dengan sebuah sistem yang terbangun, maka akan dihasilkan data yang bagus juga yang bisa memberikan benefit untuk para pimpinan perusahaan. Khususnya kalau dari video sebelumnya itu yang mereka sampaikan bahwa untuk mengambil keputusan dan juga untuk memprediksi langkah-langkah ke depan gitu ya. Betul banget. Nah, kali ini kalau boleh langsung saya tanya nih kepada Pak Fandi ya, dari sistem manajemen itu sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, untuk sistem manajemen itu sebetulnya adalah suatu kerangka proses bagaimana suatu perusahaan atau organisasi itu bisa memberikan output sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Contoh tujuannya itu adalah memenuhi kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, memenuhi standar tertentu, memenuhi regulasi-regulasi dari regulator, mungkin dari pemerintah atau mungkin dari badan sertifikasi dan lain-lain. Sebetulnya itu. Tapi basically semua perusahaan atau organisasi pasti punya sistem manajemen. Itu pasti. Cuma apa acuan standarnya yang digunakan? Karena ada bermacam-macam sistem manajemen ya. Contohnya untuk kualitas itu kita umumnya di sini kita menggunakan ISO 9001. Oke. Untuk masalah SMK 3 keselamatan dan kesehatan kerja itu 45001. Sementara untuk lingkungan itu umumnya kita pakai 14001. Oh, berarti di tiap perusahaan beda-beda ya? Beda-beda. Itu akan mengikuti dari bisnisnya, dari jenis si perusahaan bisnisnya tersebut. Apa gitu ya? Betul. Seperti kalau misalkan di Fajar Benua Group, maka tadi menggunakan yang tadi itu ya, yang ISO sekian, kemudian sekian itu ya, sesuai dengan jenis bisnisnya masing-masing. Oke, keren banget. Jadi itu adalah pengertian dari sistem manajemen itu sendiri, gitu ya. Betul. Kalau dilihat, berarti kan sebuah sistem manajemen itu memiliki benefit-benefit, atau keuntungan ataupun hal-hal yang memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri, gitu ya. Kalau boleh tahu nih, coba deh, mungkin bisa dibongkarkan rahasianya apa aja sih sebenarnya benefit dari sistem manajemen itu? Sebelum kita ke benefit ya, sebetulnya banyak perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen mutu 9001. Upah paling general adalah 9001. Tapi tidak banyak perusahaan yang bisa memanfaatkan itu. Karena kenapa? Karena banyak perusahaan menganggap bahwa ini banyak untuk keperluan dari customer. Untuk memenuhi suatu persyaratan dari customer, kita sertifikasi 9001. Tapi benefit realnya dari sistem manajemen mutu tersebut itu yang mungkin kurang dimanfaatkan. Bahkan ada perusahaan yang menganggap bahwa ISO 9001 atau ISO 45001 atau ISO 14000 dan lain-lain itu adalah beban.
Justru malah dianggapnya sebagai Dianggap beban. sebagai beban. Oh. Karena ada cost yang harus keluar di sana. Tapi benefitnya ini yang mungkin tidak jarang dilihat secara real ya sebetulnya. Nah, benefitnya apa sebetulnya saat kita menjalankan sistem manajemen mutu? Bukan hanya mutu ya, secara global lah sistem manajemen. Pertama, continual improvement. Oke. Di sini saya menyebut continual improvement karena ada continuous improvement, ada continual improvement. Bedanya apa tuh? Nah, kalau continuous improvement itu lebih ke perkembangan, selalu improve tanpa berhenti, tanpa stop. Continual itu Anda diizinkan untuk berhenti. Ada improvement, stop. Improvement, stop. Improvement, stop. Sama kayak orang daki gunung lah ya, Yes, gitu ya. Jadi betul. ketika daki, kalau langsung daki terus, waduh bisa gempor tuh, iya kan? Tapi ketika dia makanya dibuat pos-pos gitu kan untuk istirahat sejenak, improve lagi, istirahat sejenak, improve lagi gitu ya. Betul. Tapi dengan kondisi sekarang ini ya, kondisi perekonomian, kondisi market di tahun ini akan jauh lebih baik continuous improvement. Continuous Improvement. Yang berikutnya adalah mendorong inovasi. Nah, apa bedanya improvement dengan inovasi? Improvement lebih cenderung yang small, tapi banyak. Tapi inovasi is like a quantum leap. Langsung jump besar. Yes. Atau langsung jump tinggi gitu ya. Nah, kembali lagi di kondisi yang seperti ini, inovasi is a must. Iya, betul banget. Continuous improvement is a must. No option. Iya. Setelah itu cost reduction. Dengan operational excellence suatu perusahaan atau organisasi, maka cost dari perusahaan itu akan bisa ditekan. Kondisi saat ini, no option. Ya, betul. Jadi mungkin akan lebih baik jika semua perusahaan di Indonesia khususnya itu menganggap bahwa system management is a must, operational excellence is a must, or we cannot live, right? Iya, betul. Yes. Jadi memang benar sekali ya, karena dengan situasi seperti ini memang tadi ada yang saya highlight tuh mengenai inovasi, memang bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Yes. Gitu loh. Kalau Anda ingin bertahan, Anda ingin berkembang seperti itu kan, apalagi di era saat ini, gitu kan, era di mana orang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, gitu, sehingga harus berinovasi, betul ya? Ya. Orang selalu menganggap bahwa COVID adalah penyebabnya. Tapi sebetulnya saya lihat bukan COVID adalah penyebabnya. COVID hanyalah mempercepat proses itu. Semua inovasi, continuous improvement itu harus dilakukan. Tapi COVID hanya mempercepat orang-orang untuk melakukan hal itu. Oke, berikutnya yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Apalagi di sini pelanggan ini bukan cuma pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang menggunakan produk akhir kita. Betul. Tapi juga ada pelanggan internal. Nah, ini keterkaitan dengan masalah internal business process di dalam perusahaan. Berarti maksudnya adalah bagian dari sebutlah para karyawan di perusahaan itu. Ya, dari setiap section, setiap division, setiap departemen itu pasti memiliki customer. Nah, customer internal itulah yang harus menjadi concern mereka dalam melakukan operasionalnya. Iya, jadi kalau misalkan tadi Bapak sampaikan, saya masih penasaran ya dengan dengan sebutan pelanggan internal. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih dalam lagi Pak tentang penjelasan itu. Ya kan, penjelasan bahwa di setiap divisi, setiap departemen ataupun sebutlah di setiap perusahaan itu memiliki customer bukan cuma di luar gitu ya, tapi juga internal customer. Gitu. Mungkin bisa dikasih contoh nyata atau mungkin bisa real case supaya kita bisa mudah memahaminya. Gini, paling mudah adalah bagian pembelian. Hubungan antara pembelian dengan warehouse lah ya, gudang. Saat gudang meminta pembelian, bagian pembelian melakukan pembelian, otomatis gudang adalah customernya pembagian pembelian. Di sini purchasing. Nah, saat purchasing melakukan pembelian, dia harus memperhatikan siapa customernya dia dan apa ekspektasinya mereka. Saat gudang meminta barang A sebanyak 3 piece, purchasing harus memahami itu. Jangan sampai dia membeli 5 piece. Saat si gudang meminta barang dengan spesifikasi A, B, C, D, E, F, G, purchasing harus memahami itu. Tidak membeli A, B, C dengan spesifikasi seperti itu.
Ini adalah proses internal yang harus dipahami semua departemen dan semua bagian dalam internal perusahaan. Jadi itu adalah pengertian dari tadi itu pelanggan yang maksud ya? Iya. Gitu. Oke. Jadi semua harus saling terhubung. Iya. Betul ya? Gitu. Dan semua itu terhubung oleh sebuah sistem. Betul. Dan sistem itu akan berjalan dengan baik apabila ada manajemennya. Betul. Gitu kan? Jadi itulah tadi Bapak sampaikan juga beberapa benefit dari sebuah sistem manajemen. Yap, gitu ya. Yap. Tapi sekali lagi memang banyak banget para pimpinan perusahaan yang justru memandang sistem manajemen sebagai sebuah beban. Yes. Padahal di balik itu ada banyak sekali benefit ataupun keuntungan yang mestinya bisa didapatkan dan ditingkatkan gitu Pak ya. Betul sekali ya. Jadi suatu perusahaan itu akan beroperasi dengan smooth saat depending on system actually, not on person. Banyak perusahaan mungkin dan dalam skala yang kecil ya, itu depending on people. Jadi saat satu orang ini tidak ada, bingung harus ngapain. Tapi saat kita depending on system, siapapun yang ada di sini atau ini tidak ada, sistem akan terus jalan. Betul. Yang mengatur adalah sistem, bukan orang. Betul sekali. Oke. Nah, terus kalau bicara lagi lebih dalam nih tentang sistem manajemen, bagaimana sih proses membangun sistem itu sendiri, Pak? Mungkin rekan-rekan Sobat Fajar Benua di rumah ataupun di mana pun berada ingin mengetahui lebih mendetail, atau mungkin Bapak bisa kasih lah pemahaman ataupun penjelasan dari basicnya gitu kan, bagaimana sistem ini dibangun ataupun sampai dijalankan seperti itu. Oke. Untuk mengetahui customernya itu tidak hanya di dalam internal proses, tapi juga suatu perusahaan atau organisasi harus memahami siapa sih customernya dia, siapa customer akan ditargetkan. Jadi pertama-tama kita harus memilih customer kita. Bagaimana caranya? Bisnis model. Tentu kan bisnis model dari perusahaan atau organisasi kita. Kita harus tahu front stage dan backstage. Front stage itu adalah yang akan dilihat semua orang. Ya. Backstage itu adalah bagaimana kita menciptakan front stage. Behind the scene-nya ya. Behind the scene-nya. Jadi front stage itu siapa customer kita yang akan ditargetkan? Apa value produk kita? Bagaimana kita mengirimkan value tersebut kepada customer? Dan bagaimana engagement kita dengan customer? Di front stage, it's all about revenue. Di backstage, it's all about cost. Di backstage, aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menciptakan front stage? Sumber daya apa yang kita butuhkan untuk menciptakan front stage? Dan juga di sini ada partner. Jadi kalau di front stage ada customer, di backstage ada partner. Di backstage is all about cost. Jadi gabungan dari keduanya adalah profit. Jadi dari revenue yang kita dapatkan melalui front stage tadi itu, dikurangi cost yang akan dikeluarkan di backstage. Ketemulah profit yang akan kita dapatkan. Gitu ya. Semua walaupun ada perusahaan yang tidak membuat profit ya, tapi profit itu sangat mandatori. Betul banget. Karena tanpa ini perusahaan tidak akan bisa berkembang. Betul sekali. Jadi ya saya nggak bilang bahwa ini kita nggak ngambil profit, bukan itu. Intinya bukan itu. Tapi saat perusahaan mau berkembang harus ada profit. Kalau tidak ada itu perusahaan akan stagnan. Oke, berikutnya visi misi perusahaan. Jadi saat kita menciptakan suatu sistem, acuan yang harus kita pegang adalah visi misi perusahaan tersebut. Kita harus paham dan tahu betul tujuan dari perusahaan itu, goalnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai visi misi perusahaan ke arah kanan, tapi aktivitas dan semua yang dilakukan oleh bagian-bagian dalam perusahaan tersebut berjalan ke arah kiri, nggak ketemu. Harusnya semua bagian dalam perusahaan itu harus menuju ke arah yang sama, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, visi misi perusahaan itu harus turunkan ke dalam sasaran mutu perusahaan, corporate. Dari sasaran mutu perusahaan akan diturunkan lagi menjadi sasaran mutu divisi atau departemen. Dari departemen harus diturunkan lagi menjadi sasaran mutu individu.
Jadi harus dipastikan bahwa dari atas sampai bawah itu mengacu ke visi dan misi yang sama. Harus inline. Oke. Harus inline. Jangan sampai perusahaannya visinya ke arah kiri, kemudian divisinya ke arah kanan, kemudian departemen ke belakang gitu kan. Yes, betul. Ini malah bahaya gitu ya. Justru harus inline gitu ya. Yes. Dan setelah ada sasaran mutu tersebut, semua bagian dari organisasi harus memikirkan bagaimana cara mencapainya, bagaimana kita menuju ke sana. Disitulah kita harus menciptakan activity plan. Apa yang akan kita lakukan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Banyak orang menganggap bahwa itu adalah KPI. Itu bisa. Cuma yang harus saya highlight di sini adalah hati-hati dalam menggunakan KPI. Atau hati-hati juga jangan asal buat KPI. Yes. Gitu ya. KPI itu bisa menjadi jebakan Batman. Menarik nih, coba dijelasin Pak. Saat KPI itu dibuat secara terstruktur dan semuanya sudah oke menuju ke arah yang sama, itu akan bisa menjadi setting parameter di mana semua perusahaan, organisasi, struktur organisasi bisa bergerak secara bersamaan. Tapi di satu sisi lagi, saat ini tidak sesuai dengan cara metode penurunannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, maka KPI ini akan menimbulkan individualisme departemen. Jadi departemen A bisa aja bilang, yang penting KPI saya tercapai. Saya tidak peduli dengan KPI yang lain. Ini akan chaos. Jadi ini malah apatis gitu ya? Yes, benar banget. Itu the dark side of KPI sebetulnya. Tapi kalau misalnya sebuah perusahaan sekalipun harus juga hati-hati dengan pembuatan, pengimplementasian. Susah banget di depan beliau ngomongnya. Grogi ya, ngomong depan ahlinya gini ya. Jadi itu sekalipun harus hati-hati, tapi tetap penting untuk ada kan KPI itu kan? Penting. Kita tidak bisa menentukan kita berhasil atau tidak saat kita tidak tahu tujuan kita kemana. Saat kita begitu ini KPI adalah parameternya. Saat itu tercapai, kita mencapai. Saat itu kita tidak tercapai, kita tidak tercapai. Tapi yang paling penting saat tidak tercapai adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Bagaimana memperbaiki itu. Nah, saat tujuan itu tidak ada, kita nggak akan pernah tahu apakah kita sudah on track atau kita malah lost track. Betul. Jadi itu sebagai acuan kita juga ya. Yes. Di setiap langkah-langkah yang kita lakukan gitu ya. Nah, berikutnya ya itu untuk mengenai saran mutu sudah ada. Setelah itu bisnis model, jangan lupakan bisnis model. Bagaimana perusahaan itu berinteraksi di dalam baik dari customer, pelanggan maupun pihak-pihak terkait. Pihak terkait bisa saja dari regulator, pemerintah. Ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi peraturan pemerintah lah ya sebetulnya. Nah, bagaimana suatu sistem itu kita buat di dalam internal perusahaan sehingga komunikasi antar departemen, antar bagian itu berjalan dengan smooth. Di sini kita harus mitigasi resiko-resiko yang ada di sini. Apa saja potensi-potensinya? Potensi resiko itu apa? Kita mitigasi. Nah, output dari mitigasi itu sebenarnya adalah SOP sebetulnya. Jadi yang salah kaprah adalah SOP dibuat dulu baru kita risk assessment. Gitu. Tapi sebetulnya kebalik. SOP adalah tindakan untuk menghindari resiko. Untuk memitigasi resiko. Nah, seringnya selama ini malah kebalik gitu ya. Malah kebalik. Berikutnya ada di interaksi antar departemen. Interaksi antar bagian. Basically kita mengikuti yang namanya SIPOK. Kembali lagi ke awal tadi bahwa supplier, input, proses, output, customer. SIPOK. Semua orang harus mengetahui siapa customernya, apa ekspektasinya. Saya bisa ambil satu nggak? Boleh. Pak Aldo bisa kesini Pak. Saya minta bantuan Pak. Invite Pak Aldo. Ini kayaknya mau apa nih? Mau game atau gimana nih? Simulasi. Nah, simulasi deh. Simulasi ya? Untuk menjelaskan SIPOK. Boleh. Sama gelasnya Pak satu. Ini adalah Pak Aldo, saudara-saudara. Betul sekali. Jadi behind the scene semua video-video kita adalah beliau inilah ya. Mas Jadu finally bisa boleh di sini? Saya di Pak Aldo tengah bisa ya? di sini, Pak. Saya di sini. Pak Aldo di sini.
Pak Yadu. Keluarga berencana. Oke. Anggaplah saya adalah suppliernya Pak Yadu. Pak Aldo adalah customernya Pak Yadu. Oke. Anggaplah Pak Aldo membutuhkan gelas. Saya megang gelasnya. Gelas itu adalah milik dari produknya ya. Produknya. Jadi yang supplier punya. Iya. Oke. Ini dalam internal perusahaan ya, kita nggak usah jauh-jauh keluar ya. Oke. Ini gelas. Pak Aldo membutuhkan ini. Output dari saya adalah gelas ini. Oke. Ke saya sebagai distributor. Yes. Oke. Lalu setelah itu saya beri kepada Pak Aldo. Beri pada Pak Aldo. Oke. Di sini Pak Yadu akan menganggap saya sebagai supplier. Saya yang memberikan produk tersebut ke Mas Yadu. Oke. Setelah itu Pak Aldo sebagai customer, maka Pak Yadu akan memberikan ke Pak Aldo. Betul. Tapi coba lihat di sini. Apa value-nya berubah setelah Pak Yadu pegang dan memberikan ke Pak Aldo? Tidak berubah, sama-sama gelas yang kosong. Nah, buat apa Pak Yadu ada di situ? Cuma perantara aja ya? Perantara. Jadi suatu proses operasional itu adalah proses mengubah input menjadi output. Tapi dalam proses ini harus memiliki nilai tambah. Value added. Oke. Ya. Jangan sampai ada suatu input dan output tapi tidak ada nilai tambahnya. Di era digitalisasi ini itu yang akan dipersingkat sebetulnya. Cara paling mudah adalah Pak Aldo berdiri di tempatnya Pak Yadu. Saya bisa langsung memberikan. Gitu kan. Nah, coba kalau kita ada ini. Maaf Aldo. Oke. Saya memberikan gelas ini ke Pak Yadu. Dan Pak Yadu menuangkan air ke dalam gelas ini. Oh, saya paham. Ini sebagai nilai tambahnya gitu ya? Nilai tambahnya. Ini simulasi nilai tambahnya. Jadi dari gelas yang tadi awalnya kosong saya terima, kemudian sekarang saya berikan kepada customer sudah ada isinya. Iya, gitu ya? Betul. Nah, nah, jadi value si gelas itu sudah bertambah setelah melewati proses di Pak Yadu sebetulnya. Nah, inilah konsep SIPOK sebetulnya. Jadi bagaimana kita memberikan nilai tambah dari setiap produk yang kita berikan kepada customer. Gitu ya. Tapi Pak Yadu harus memahami apa ekspektasi dari Pak Aldo. Iya. Jangan-jangan dia tidak perlu air ya? Betul. Jangan-jangan yang diminta bukan air yang bening, tapi yang berwarna. Betul. Dengan kopi. Gitu. Dengan kopi. Oke, kalau gitu. Ini contohnya ya. Oke. Ini minum. Terima kasih. Thank you, Pak Aldo. Sangat mudah dipahami ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami SIPOK ini adalah tujuan utama, goal utamanya adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah kepada customer. Ya, namun harus kita pahami juga ekspektasi dari customer itu. Ya. Betul ya? Oke. Jangan sampai kita memberikan mungkin saja tidak ada nilai tambahnya, tapi bukan karena prosesnya yang salah, tapi karena departemen itu tidak memahami the voice of customer-nya. Apa sih yang diharapkan oleh customer-nya? Ini harus dipahamin. Jadi itu penting banget kita juga untuk ini Pak ya, untuk bisa dibilang memahami tiap customer ini bagaimana ekspektasinya, kemudian apa yang diharapkan dari apa yang kita offer kepada mereka gitu ya. Yap, betul. Yang pada akhirnya apa? Kepuasan pelanggan. Benar banget. Karena, nah, terus kalau bicara tadi kembali lagi ke bisnis sistem atau ke sistem manajemen itu, Bapak sudah menjelaskan bagaimana sistem dibangun. Ya, bagaimana sistem dibangun, bagaimana sistem itu berjalan dan dijalankan. Namun di sini pertanyaannya siapa sih Pak? Ya, siapa sih yang membangun sistem itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem sampai memastikan sistem itu berjalan di sebuah perusahaan? Oke, basically kalau di dalam sistem manajemen ya, bahasanya adalah organisasi. Oke. Nah, siapakah organisasi ini? Semua orang yang menjadi bagian dari organisasi itu adalah organisasi. Organisasi adalah wadahnya, tapi sebenarnya isinya adalah ya orang-orang seperti kita ini. Kita berada di organisasi Fajar Benua Group. Nah, kita yang harus membangun sistem itu, kita yang harus memperbaiki sistem itu, kita yang harus menyempurnakan sistem itu. Jadi salah kaprah yang ada adalah selamanya seringan itu direksi, betul, manajemen. Gitu kan? Manajemen pun udah menjadi lama-lama menjadi fiktif. Siapa manajemen itu sebetulnya? Tapi
yang harus di-highlight adalah semua orang yang menjadi bagian dari organisasi itulah PIC-nya. Oke, jadi mereka lah yang bertanggung jawab atas sebuah sistem manajemen itu sendiri, gitu. Betul. Ya? Okay. Karena kalau cuma top manajemen aja yang tanggung jawab di sini, oke, tanggung jawabnya bisa lah. Tapi untuk implementasinya kan nggak mungkin hanya top manajemen. Semua orang harus menjalankan sistem itu. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai bahkan tukang kebun, sampai satpam, sampai semuanya ya. Yep. Oh, oke. Jadi mungkin selama ini banyak dari kita salah kaprah. Kita selalu menganggap bahwa dia CEO-nya, dia bertanggung jawab, dia ininya pimpinan perusahaan, dialah yang bertanggung jawab atas sistem ini. Sebetulnya semua dari kita bagian dari sebuah organisasi adalah PIC dari sistem manajemen itu sendiri. Gitu Pak ya, betul ya? Karena we are the part of the system kan. Betul banget. Kita bagian dari sistem. Nah, ini menarik sekali karena di video sebelumnya saya sudah bincang-bincang dengan Pak Putu dan juga Pak Julius nih tentang data yang mana output dari sebuah sistem gitu kan. Yang mana ini semua terbangun ataupun dibangun itu karena sebuah alasan. Apalagi sekarang ini Pak di era adaptasi kebiasaan baru gitu kan. Sehingga para perusahaan mau tidak mau harus, bahkan hampir dikatakan harus mengadopsi sebuah digitalisasi bisnis gitu ya. Jadi bagaimana bisnis yang selama ini bisa dijalankan secara tatap muka, bertemu langsung, berkerumun langsung, sekarang tidak bisa karena adanya sebutlah pandemi gitu ya. Nah, kalau bicara soal digitalisasi gitu kan, untuk melengkapi video sebelumnya nih ya, dan kembali lagi untuk sobat peserta benua yang belum nonton videonya, bisa ngeliat di sini. Nanti akan kita tampilkan linknya untuk bisa ditonton video mengenai pentingnya sebuah data di digitalisasi sebuah bisnis. Nah, sekarang kembali ke Pak Fandi. Kalau dari kacamata Pak Fandi nih, untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam mendigitalisasi perusahaan ataupun bisnisnya, itu bagaimana kaitan dengan sistem manajemen? Semua organisasi saat ini, selama ini pandemi hanya mempercepat aja. Operational excellence yang dikejar. Better, faster. Better, faster. Better, faster. Ya kan? Salah satu caranya adalah sistem ERP, digitalisasi. Itulah salah satu caranya sebetulnya. ERP. Enterprise Resource Planning System. Betul. ERP system. Ya, seperti yang kita terapkan saat ini di Fajar Benua Group. Itu dibuat Techno Human Dynamics. Betul sekali. Jadi saat ini informasi juga bahwa di Fajar Benua Group kita sudah membangun perusahaan yang baru, yaitu PT Techno Insan Mandiri. Atau brandingnya yaitu Human Techno, yang mana Human Techno ini memperkenalkan sistem ERP juga gitu Pak ya? Betul. Mungkin boleh dulu Bapak ceritakan bagaimana ERP diimplementasikan di Fajar Benua Group. Basically ke sistem manajemen mutu. Apa hubungannya ERP dengan sistem manajemen mutu? Semua manajemen yang sudah di-generate, semua proses even itu manual, tapi berjalan dengan smooth. Saat diimplementasikan ke dalam ERP, itu akan smooth. Salah kaprahnya apa? Over expectation dari ERP. Proses di sistem manajemennya berantakan. Berharap dengan ERP semuanya akan smooth. Itu nggak akan terjadi. Malah mustahil gitu. Itu nggak akan terjadi. Jadi saat proses sistem manajemennya itu berantakan, masuk ke dalam sistem ERP, itu akan chaos. Sehingga banyak yang bilang bahwa ERP-nya gagal. Bahkan mungkin bukan ERP-nya yang gagal, tapi sistem manajemennya bagaimana. Nah, itu adalah salah satu over expectation dari ERP dan hubungannya dengan sistem manajemen. Artinya untuk kita mengimplementasikan ERP ini, kita punya PR besar untuk bagaimana membangun sistem manajemen kita harus bagus dulu nih. Betul. Harus smooth dulu gitu ya. Baru bisa kita implementasikan ERP dengan bagus juga, dengan smooth juga gitu ya. Betul. Baik Pak Fandi, luar biasa sekali penjelasannya. Nah, kembali lagi nih. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di video sebelumnya saya sudah mengundang juga Pak Putu Mukunda dan juga Pak Julius. Di situ kita membongkar habis mengenai pentingnya sebuah database gitu ya. Yang mana datanya merupakan output dari sistem manajemen. Nah, semua ini adalah bagian dari sebuah usaha ataupun upaya para pimpinan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terkini akibat dari pandemi. Gitu ya. Mau nggak mau menjadi sebuah kebutuhan ataupun bahkan keharusan juga untuk mendigitalisasi bisnis di perusahaan-perusahaan gitu ya, di perusahaan masing-masing. Nah,
Kalau dari kacamata Pak Fandi sendiri nih ya, tentang digitalisasi ini, itu bagaimana kaitannya dengan sistem manajemen? Oke, jadi kebutuhan operational excellence itu sudah dari dulu. Getting faster, getting better. Itu selalu dikejar. Pandemi hanya mempercepat semua proses itu. Era digitalisasi sebetulnya sudah dari dulu. Pandemi hanya mempercepat proses itu. Nah, begini, salah satu yang bisa digunakan dan umum saat ini adalah dengan menggunakan sistem ERP. Enterprise Resource Planning. Bagaimana suatu proses antar proses, interaksi antar proses itu bisa langsung tanpa ada jeda waktu, tanpa ada proses apa-apa lagi. Supplier dan customer internal bisa langsung mendapatkan informasi tersebut. Jadi sini hubungannya dengan interaksi antar proses. Itu harus dipercepat semuanya. Dengan mempercepat proses, semuanya akan menjadi makin cepat. Secara global, si customer and user akan menerima benefitnya. Nah, cuma ada satu yang harus ditekankan dalam ERP ini. ERP tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sistem manajemen. Kesalah kaprah yang terjadi selama ini adalah sistem manajemennya berantakan, berharap ERP dapat menyelesaikan semua permasalahan itu. Jadi kuncinya adalah sistem manajemen sistem manajemen dapat berjalan dengan lancar, di digitalisasi menggunakan ERP itu akan smooth. Kuncinya harus lancar dulu di sistem manajemen. Yes, gitu betul. Jangan berharap semuanya ini berantakan. Kita gunakan ERP supaya ini semua beres. Enggak. Nggak bisa. Itu akan tambah chaos. Tambah chaos, berantakan. Dan juga kita ini pengalaman ya. Mungkin bukan pengalaman baik, tapi kita harus jujur lah. Di Fajar Benua Group. Di Fajar Benua Group. Kita sudah berkali-kali coba implementasi ERP. Tapi kita waktu itu sedikit mengignore mengenai sistem manajemennya. Jadi beberapa kali itu kita coba dan hasilnya gagal. Karena tadi itu, karena sistem manajemennya belum terbangun dengan baik. Betul. Nah, di sini kita sadar bahwa ternyata itu adalah kuncinya dan inilah bagian yang terpisahkan. ERP bukan solusinya sebetulnya. ERP akan membantu operational excellence-nya. Tapi semuanya ada di sistem manajemennya. Jadi jangan kebalik. Artinya jangan kebalik itu berarti harus sistem manajemen dulu dibangun dengan baik. Baru implementasinya dengan ERP. Gitu ya. Nah, berkaca dari itu, kita juga beranggapan bahwa mungkin banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan kita sebetulnya. Dengan pelajaran ini, dibangunlah Human Techno. Perusahaan baru dari Fajar Benua Group. Betul ya. Mungkin boleh cerita sendiri sedikit Pak untuk core bisnisnya apa nih? Yang berhubungan dengan tadi Bapak bilang memberikan solusi untuk para perusahaan-perusahaan lainnya juga. Jadi Human Techno ini bergerak di dalam IT development system, tapi juga di dalam sistem manajemen consulting. Jadi kita tidak memisahkan dua bagian ini. Ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena berangkat dari pengalaman tadi itu betul sekali. Dan kami pun yakin bahwa banyak yang mengalami seperti itu. Jadi tadi itu Bapak sudah menyampaikan bahwa dari pengalaman Fajar Benua jatuh bangun, gagal berkali-kali untuk implementasi ERP ini, mencoba untuk mendigitalisasi sistem bisnisnya, tapi gagal karena belum membangun sistem manajemen yang baik. Sehingga saat ini Fajar Benua Group mendirikan perusahaan baru yaitu Human Techno untuk memberikan solusi kepada sobat Fajar Benua, kepada kita semua, untuk bagaimana bisa mengimplementasikan ERP namun dengan diawali pembentukan atau pembangunan sistem manajemen yang baik dulu. Gitu ya. Keren sekali. Jadi buat sobat Fajar Benua yang penasaran tentang Human Techno itu sendiri, bisa kunjungi websitenya di www.humantechno.co.id. Jadi nanti bisa dibaca-baca di situ bagaimana perusahaan yang powerful ini bisa menjadi salah satu solusi untuk sobat Fajar Benua yang sedang mencari solusi tentang sistem manajemen ERP itu sendiri, gitu ya Pak ya? Baik Pak Fandi, keren banget tadi sharingnya betapa Fajar Benua Group sudah mencoba berkali-kali sistem ERP ini, cuma gagal karena tadi itu kebalik ya, seharusnya kita membangun dulu sistem manajemen yang baik,
baru bisa kita bangun sistem ERP itu dengan baik pula, begitu ya? Betul. Oke. Mungkin untuk closing nih Pak Fandi, sebagai penutup juga untuk sebuah Fajar Benua Group dimanapun berada, gitu ya. Mungkin apakah hanya perusahaan besar yang membutuhkan ERP ini atau bagaimana ya? Oke, tidak. Jawabannya tidak. Oke. ERP bukan hanya untuk perusahaan dengan skala menengah dan besar ya sebetulnya, tapi even UMKM pun bisa menggunakan juga ERP. Iya, kenapa tidak? Era digitalisasi semuanya. Semuanya lebih cepat, semuanya lebih baik. Itu akan baik, terutama dalam kondisi saat ini. Ini adalah keharusan sebetulnya. Maka kita mengajak semua, baik itu UMKM ataupun perusahaan kelas menengah atau kelas besar, ayo kita bersama-sama membangun Indonesia ini dengan cara maju ke era digitalisasi. Itu khususnya melalui sistem ERP dari Human Techno. Betul banget. Jadi sekali lagi untuk Sobat Fajar Benua dimanapun berada, silakan kunjungi websitenya www.humantechno.co.id untuk menemukan solusi digitalisasi bisnis Anda. Oke Pak Fandi, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini di tengah taman yang sangat indah ini ya. Ini spesial loh untuk Pak Fandi loh. Ya. Biasanya kita di panas indoor Pak, ternyata Pak di outdoor itu. Gak apa-apa ya. Jadi walaupun panas-panas tetap bermanfaat untuk kita semua dimanapun teman-teman berada gitu. Amin. Ya. Amin. Baik, Sobat Fajar Benua, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Fandi Kintoko, yang mana beliau adalah ahli sistem manajemen di Fajar Benua Group, yang sudah sharing banyak hal kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Sobat Fajar Benua dimanapun berada. Ya, jadi untuk mendapatkan berbagai video-video lainnya yang tentunya bermanfaat dan menarik untuk kita semua, subscribe channel YouTube ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.